Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kesadaran, yang membuatnya dia sadar terhadap dirinya sendiri, sadar terhadap lingkungan sekitarnya, sadar terhadap tujuan perjalanan kehidupannya, dari mana dan mau kemana. Karena itu menjadi sangat penting bagi manusia, setiap diri kita untuk memahami lebih jauh terkait dengan kesadaran itu. Karena dengan memahami kesadaran itu, dia akan menemukan hakikat kemanusiaannya. Sahabat sekalian, karena itu di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 306 kali ini, kita akan menapaki lebih jauh terkait dengan level-level kesadaran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 306 kali ini kita melanjutkan semakin mendalam kajian terkait dengan kesadaran. Kalau di episode-episode yang lalu kita berbicara tentang kesadaran jagat raya, kesadaran alam semesta dalam berbagai sudut pandang spiritual science, di mana kita sudah menyimpulkan bahwa jagat raya ini sesungguhnya terindikasi sangat kuat memiliki kesadaran. Kita sudah melakukan kajian itu dalam berbagai sudut pandang, mulai dari sudut pandang kimia, biologi, fisika kuantum, neuroscience, spiritual, bahkan Qurani. Semuanya mengarahkan kita bahwa jagat raya ini sesungguhnya bukanlah sesuatu atau entitas yang mati belaka, melainkan adalah entitas yang hidup dan memiliki kesadaran. Di mana kita telah menyimpulkan bahwa sesuatu yang ada seluruhnya dalam jagat raya ini selalu muncul dari sesuatu yang ada sebelumnya dan ujung-ujungnya akan bertemu dengan Sang Maha Ada. Dilanjutkan lagi terkait dengan kehidupan yang ada di seluruh jagat raya ini, khususnya yang ada di planet bumi dan termasuk kita semua, bahwa kehidupan ini selalu bersumber dari kehidupan yang sebelumnya. Dan kalau diteruskan maka akan ketemu ujungnya dengan Sang Maha Hidup. Maka terkait dengan kesadaran yang dimiliki oleh sesuatu yang hidup, itu juga dipastikan berasal atau muncul dari kesadaran sebelumnya yang ketika dilanjutkan ujung-ujungnya akan ketemu dengan Sang Maha Sadar. Detailnya silahkan dilihat di episode-episode yang sebelumnya. Kita sudah berbicara banyak terkait dengan kesadaran jagat raya itu dalam berbagai sudut pandang yang kita rangkum dalam spiritual science. Spiritualitas yang dipadukan atau ditinjau dan berbasis pada pemikiran-pemikiran atau analisa dan pendekatan yang logis, rasional, empirik, analitik, dan saintifik. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh dan lebih spesifik pada kesadaran manusia. Bahwa ada kesadaran alam yang diliputi oleh Sang Maha Sadar dengan segala kehendaknya, dengan segala kekuasaannya. Dan kita sebagai manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta atau jagat raya itu. Di mana manusia memiliki kesadaran dan kesadaran itu ada level-levelnya. Dalam berbagai macam sudut pandang kita akan menemukan bahwa kesadaran manusia memiliki kualitas yang bertingkat-tingkat. Dimulai yang paling jasmania atau paling fisikal menuju kepada spiritualitas yang semakin tinggi. Kita bisa melakukan berbagai macam pendekatan untuk memahami kesadaran yang dimiliki oleh manusia ini. Tetapi sebagaimana telah kita lakukan dalam berbagai episode atau sekian banyak episode, kita selalu mencoba mengambil pendekatan simultan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang.
Pendekatan yang saintifik sekaligus pendekatan yang spiritualistik dan kemudian kita cross check dengan informasi dari dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, kalau kita mencoba memahami kesadaran manusia ini, maka kita bisa mendapatkan ada 6 level kesadaran yang dimiliki oleh manusia, di mana kita memadukan sudut pandang terkait dengan pendekatan kuantum, pendekatan neuroscience, pendekatan psikologi transpersonal, bahkan kemudian pendekatan-pendekatan spiritual dan pendekatan Qur'ani. Kesadaran yang paling rendah yang dimiliki manusia adalah kesadaran yang bersifat indrawi. Ada yang menyebutnya sebagai kesadaran fisik atau kesadaran sensorik, di mana seseorang bisa membangun kesadarannya atau memiliki kesadaran terhadap segala macam yang bisa dideteksi melalui panca inderanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia kecap atau diaromai atau dipegang, diraba dan seterusnya dengan menggunakan panca inderanya, maka dia memiliki kefahaman, kesadaran terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya ataupun terhadap dirinya. Semuanya disandarkan kepada pendekatan indrawi. Ini adalah kesadaran yang paling rendah, yang sangat fisikal, yang nanti akan kita lihat ketika dibandingkan dengan kesadaran yang lebih tinggi, itu bisa mengalami beberapa distorsi. Misalnya ketika kita melihat matahari terbit dari timur, itu adalah kesadaran indrawi. Dikarenakan sesungguhnya kalau kita melihat dalam sudut pandang kesadaran yang lebih tinggi, yang sesungguhnya terjadi bukanlah matahari yang bergerak atau terbit dari timur ke barat, tetapi sesungguhnya bumi kita lah yang berotasi, berputar dari barat ke timur, sehingga matahari yang relatif diam terhadap bumi kita itu terlihat seperti bergerak, terbit di timur menuju ke barat. Dalam skala sehari-hari kita bisa melihat hal ini ketika misalnya naik kereta api, kita berada di dalam kereta dan kemudian melihat pohon-pohon di luar kereta itu, tiang-tiang listrik atau benda apapun di luar kereta itu, kelihatan dia yang bergerak berlawanan arah dengan kita yang berada di dalam kereta. Tetapi pada level ini seseorang memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap sekitarnya berbasis kepada alat sensornya atau inderanya. Nah, terkait dengan kebutuhan biologisnya di level kesadaran yang paling rendah ini, seseorang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terkait dengan makan minum, terkait dengan kebutuhan fisik-fisik yang lain, kesehatannya, hubungan seksualitasnya, keinginan-keinginan yang bersifat fisikal. Kesadaran ini terkait dengan kemampuan atau mekanisme survival untuk mempertahankan diri yang bersifat instingtif. Ketika ini dikaitkan dengan spiritualitas, maka ini bisa disebut sebagai nafsul amaroh, yaitu kemampuan atau kesadaran yang terkait dengan urusan yang bersifat mendasar terhadap kebutuhan kemanusiaannya yang bersifat fisikal. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran yang terkait dengan emosi dan sosial. Di level kesadaran ini, seseorang melangkah lebih jauh untuk mengekspresikan apa yang menjadi identitas dirinya. Kemudian mengikat hubungan-hubungan sosial dengan orang-orang dekatnya, dengan keluarga, dengan masyarakatnya, dan kemudian mengekspresikan egonya, sehingga muncul kompetisi, muncul konflik-konflik dan sebagainya, urusan yang bersifat ego dan sosial. Di mana basisnya adalah pendekatan-pendekatan yang berbasis pada emosi atau perasaan. Dalam tataran spiritualitas, ini dikenal sebagai nafsul lawamah. Nafs atau jiwa yang ingin mengekspresikan egonya di dalam tataran sosial, tetapi memunculkan konflik-konflik dan kemudian dia mengevaluasi apa yang terjadi pada jiwa yang ingin berekspresi di level sosial itu.
Yang ketiga adalah kesadaran rasional dan intelektual, di mana seseorang semakin bisa mengendalikan emosinya dan kemudian memanfaatkan atau mengutamakan cara berpikir yang lebih rasional, lebih logis, menggunakan akal yang sehat, bahkan secara keilmuan. Inilah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang berakal, menggunakan akal kecerdasan. Meskipun sesungguhnya ini tidak bisa dipisahkan secara diametral antara pendekatan emosional dengan pendekatan berpikir itu, yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai ulul albab. Ulul albab adalah orang yang menggunakan atau membangun kesadaran emosionalnya berpadu dengan kesadaran intelektualitasnya. Inilah orang yang disebut sebagai orang yang berakal, orang yang cerdas, seorang yang disebut sebagai ulul albab. Dengan menggunakan pendekatan akalnya, maka dia menjadi memiliki daya kritis terhadap pemahaman yang dia lakukan, terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, dan terhadap segala yang dia alami atau dia hadapi. Dia menilai dan memahami segala realitas itu secara objektif, secara ilmiah. Terkait misalnya dengan contoh yang pertama tadi, bahwa matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, maka seseorang yang berada di level kesadaran ketiga ini, dia menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan pendekatan ilmiah dan empirik. Bahwa menurut pemahaman ilmiah ternyata sesungguhnya bukan matahari itu yang bergerak, terbit di timur dan tenggelam di barat, melainkan sesungguhnya bumi yang dipijaknya inilah yang berotasi, berputar pada sumbunya dari arah barat ke timur, sehingga mataharinya kelihatan terbit di timur dan tenggelam di barat. Dan itu digunakan untuk memahami segala realitas ini dengan pendekatan yang bersifat empirik. Dengan pendekatan yang empirik itu, maka dia mendapatkan legitimasi dari metodologi ilmiah dan juga kesimpulan orang lain yang ternyata sama ketika melakukan pendekatan secara empirik atau saintifik itu. Dikarenakan kesimpulan objektifnya adalah dilakukan atau dimiliki, disimpulkan oleh orang banyak, maka ini memiliki nilai kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesadaran level 1 yang hanya bersifat indrawi, bersifat fisikal. Maka di level ketiga ini digambarkan oleh Al-Quran, orang-orang yang memiliki kesadaran di level ini disebut sebagai orang-orang yang berakal. Meskipun kalau ditelisik lebih jauh, level-level terkait dengan kualitas akal itu juga ada tingkatan-tingkatan yang semakin halus. Kesadaran di level keempat adalah kesadaran moral dan etik, di mana seseorang membangun kesadaran bukan hanya pada emosinya atau mengedepankan emosionalnya dan mengedepankan intelektualitasnya, melainkan dia merujukkan pada nilai-nilai kebaikan, pada nilai-nilai kebenaran, pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan seterusnya. Maka di level ini seseorang akan memiliki kesadaran yang semakin halus dan semakin tinggi dan semakin mulia secara spiritualitas. Dia tidak akan mengedepankan egonya terlalu tinggi dikarenakan memang ada batas-batas terkait dengan itu, dibatasi oleh nilai-nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kebaikan dan segala macam yang menjadi rujukan bagi orang-orang yang membangun kesadaran di level yang keempat ini. Kesadaran yang kelima adalah kesadaran transpersonal, di mana seseorang telah bisa merendahkan egonya, merendahkan keakuannya, sangat rendah hati dan memberikan penghargaan kepada segala yang ada di sekitarnya, bahkan digambarkan sudah melebur dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Dengan masyarakatnya, dengan orang lain yang dia memperlakukannya dengan baik dan kemudian menghargai, bahkan kemudian memuliakan, punya empati, ingin menolong yang membutuhkan, dan seterusnya mengedepankan cinta kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, atau bahkan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, bahkan terhadap alam semesta.
digambarkan sebagai orang yang sudah bisa menyatukan dirinya dengan realitas jagat raya yang ada di luar dirinya. Dalam tradisi tasawuf atau sufisme, orang yang memiliki kesadaran ini disebut sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang sudah selesai dengan dirinya dan mengekspresikan kemanfaatan, keberkahan buat sekitarnya. Dan kesadaran yang paling tinggi adalah yang dikenal sebagai kesadaran kosmis, atau dalam tradisi sufisme dikenal sebagai fana fillah. Kita fana atau hilang dalam kesadaran ini karena kita sudah berada merasakan kesadaran yang meliputi seluruh jagat raya ini. Dia merasakan kebersamaan, kebersatuan dengan alam semesta, dan alam semesta itu berada di dalam eksistensi ilahiyah. Maka dia merasa dirinya sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran kosmis, dan kesadaran kosmis tidak terpisahkan dari kesadaran ilahiyah. Maka inilah manifestasi dari ajaran ketauhidan di dalam Islam. Bahwa seseorang menyadari atau membangun kesadaran bahwa dirinya sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan yang berasal dari eksistensi alam ini. Dan eksistensi alam ini tidak bisa tidak bersumber berasal dari eksistensi yang lebih abadi, yaitu Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang menciptakan segalanya, dan semuanya itu bersumber dari eksistensinya belaka. Karena itu di dalam Al-Quran ada ungkapan yang menggambarkan faham keseluruhan totalitas dari ketauhidan itu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala yang ada ini adalah milik Allah, bersumber dari Allah belaka, berasal dari dirinya eksistensinya, dan satu ketika semuanya ini akan kembali kepada sumbernya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dari berbagai sudut pandang yang telah kita gunakan untuk melakukan kajian ini, kita mendapatkan satu proses yang mengerucut kepada kefahaman totalitas yang tunggal dari segala realitas ini. Bahwa segala macam keberadaan itu sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem yang tunggal belaka yang mengerucut kepada sesuatu atau entitas yang maha ada, yang maha hidup, maha berkesadaran, maha berkehendak, dan maha segala-galanya, Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ini menambahi kedalaman pemahaman kita secara komprehensif terhadap realitas alam semesta yang sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari realitas sejati itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.